Baik, selamat sore untuk Bapak Ibu semua. Saya kirimkan tutorial bagaimana cara membuat Google Classroom ya. Tadi materi sudah saya sampaikan, ini saya buat lagi dalam bentuk tutorial singkat sehingga mempermudah Bapak Ibu yang belum bisa membuat Classroom bisa menggunakan tutorial ini untuk membuat Classroom. Baik, yang pertama setelah kita login ya, setelah kita login ke Google, ya, tampilan seperti ini. Lalu kita mengklik di ini, saya membuat ini sudah berhasil login ya Bapak Ibu. Jadi sebelum masuk ke sini kan kita sudah harus memiliki akun Google. Ya, ini saya sudah login dan di sini saya klik di tombol ini, lalu saya pilih Classroom. Ya, pilih Classroom. Nah, setelah muncul Classroom-nya, kita klik tombol plus paling atas, ya. Lalu pilih buat kelas. Lalu setujui, lalu lanjutkan. Saya ketik, misalkan ini kelas 7B. 7B, lalu ini mata pelajaran, misalkan saya kasih nama IPA terpadu. Ya, lalu di mata pelajarannya saya masukkan yang sama. Lalu saya klik buat, kita klik buat. Ya, kita menunggu proses pembuatan kelasnya. Ya, setelah kelas baru ini terbuat, langkah pertama adalah kita memberikan kode kelas atau link ini kepada anak-anak supaya bisa bergabung. Nah, untuk mengirimkan kode kelas ini kita menggunakan bisa SMS, bisa lewat WA, bisa juga lewat Telegram, bisa juga lewat Messenger. Jadi kita kirimkan kode ini. Caranya klik pada kode kelas, ya, kita copy, ya. Kita copy lalu kita kirimkan ke WA. Tinggal paste dan kirimkan ke WA. Atau bisa juga kita salin link ini. Ya, kita klik, otomatis dia akan klik. Lalu kita buka SMS atau buka WA atau buka Messenger atau Telegram atau media sosial lainnya, kita kirimkan ke anak. Tinggal paste dan kirim. Maka anak-anak akan gabung ke kelas yang kita buat. Nah, setelah anak-anak gabung di Classroom, maka kita akan melihat seperti ini. Nah, ini contoh Classroom yang tadi saya sudah buat pada saat penjelasan di materi pertemuan pertama. Nah, ini anggota. Nah, anggota di sini adalah contohnya anggota di sini adalah para siswa atau anggota ini. Nah, ini yang sudah masuk ya, sudah bergabung. Sudah ada 83 di Classroom pelatihan daring PGRI Kota Kupang. Nah, jadi di sini kita sudah mengelola Classroom, sudah ada anggotanya. Nah, bagaimana caranya untuk kita membuat materi di dalam? Nah, sebelum membuat materi kita buat namanya topik, ya. Topik ini untuk kita mengelompokkan materi. Ya, misalnya kalau daftar hadir masuk ke daftar hadir. Terus kalau ada materi masuk ke materi, dan tugas kita kirimkan ke topik tugas. Maka kita klik di tugas, kita pilih buat, nah, lalu kita pilih topik. Ya. Nah, kita ketik topik daftar hadir, topik tugas, dan topik materi. Ini saya sudah buat, misalkan saya belum masukkan topik materi. Nah, lalu kita klik tambahkan. Nah, maka di dalam Classroom ini kita sudah memiliki 3 topik, yaitu topik daftar hadir, topik tugas, dan topik materi. Ya, Bapak Ibu yang ini silakan membuat topik. Nah, selanjutnya bagaimana kita membuat daftar hadir. Daftar hadirnya caranya kita klik di tugas buat, lalu kita klik pertanyaan. Nah, di sini kita ketik daftar hadir. Misalkan absen Senin
26 April 2021. Lalu Bapak Ibu pilih jawaban singkat ini menjadi pilihan ganda, lalu di sini ketik hadir. Kenapa kita pakai pilihan ganda? Supaya anak-anak hanya bisa memilih hadir. Kenapa hanya hadir? Supaya hadir ini artinya ketika anak-anak membuka classroom berarti anak-anak yang siap belajar ya. Berarti dia akan siap hadir di sini. Kalau kita pilih jawaban singkat, maka nanti anak-anak akan mengetik jawabannya di sini. Bisa hadir, alfa, sakit, atau bisa saja dia menulis kalimat yang kita tidak inginkan. Maka supaya jangan ada ketikan yang aneh-aneh, kita pilih saja pilihan kelas, pilihan ganda sehingga hanya ketik nama hadir. Lalu di sini kita kasih tidak ada dinilai karena ini daftar hadir tidak dinilai. Lalu tenggat ini kita mengatur batas waktu. Jadi misalkan daftar hadir ini batasnya tanggal 26, batasnya jam 9 malam misalkan. Berarti setelah jam 9 malam anak-anak tetap mengisi daftar hadir tapi sistemnya sudah menyatakan dia terlambat. Ya. Lalu ini kita masukkan ke daftar hadir. Lalu di sini kita tanyakan. Jadi ketika kita tanyakan, maka otomatis anak-anak akan tahu di classroomnya. Ada pemberitahuan di sana. Nah, itu untuk membuat absen. Nah, oke. Lalu untuk mengirimkan materi, Bapak Ibu bisa klik di sini, dibuat, lalu pilih materi. Tinggal ketik judul materinya di sini. Lalu di sini tambahkan bisa berupa link. Link ini bisa ambil link di YouTube atau link di Google Form, atau bisa saja materinya dari Google Drive, atau bisa kita lampirkan materi yang kita sudah ketik di Word atau ketik di PowerPoint, atau kita sudah buat dalam bentuk file PDF, kita bisa share di sini. Klik di sini, klik di file, browse. Nah, cari filenya, setelah itu klik open, nanti otomatis dia akan tautkan di sini. Setelah itu, silakan masukkan ke topik materi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang mau membuat, silakan dibuat. Lalu nanti screenshot tampilan ini, lalu dimasukkan ke tugas yang sudah diberikan di classroom ini. Nanti setelah ini saya akan buat lagi bagaimana cara mengirimkan tugas. Oke, ini cukup sampai di sini materi pembuatan classroom dengan topik materi, tugas, dan daftar hadir. Selanjutnya saya akan memberikan cara bagaimana mengirimkan tugas di classroom. Jadi posisi saya sebagai peserta, jadi saya mau mengirimkan tugas. Jadi caranya saya akan masuk ke classroom. Ya. Nah, saya ganti akun dulu. Saya masuk di sini. Ya. Karena saya sebagai peserta atau sebagai siswa ya di sini. Nah, Bapak Ibu untuk mengirimkan tugas, silakan klik di tombol tugas, ya. Silakan klik di tombol tugas. Nah, klik di tombol tugas. Lalu silakan klik tugas 1. Lalu lihat tugas. Nah, di sini Bapak Ibu silakan klik tambah atau buat. Nah, untuk melampirkan hasil screenshot dari tugas tersebut. Dan tadi sudah saya jelaskan. Nah, tinggal pilih file, klik browse, cari sudah tadi tugasnya tadi disimpan di mana, dalam bentuk file gambar. Ya, dalam bentuk file gambar. Misalkan sudah di screenshot, pilih screenshotnya sudah dipilih, filenya sudah dipilih, misalkan filenya sudah dipilih, contoh saja ya yang ini tugas. Nah, lalu klik serahkan.
ya, klik serahkan, lalu serahkan. Maka tugas ini sudah terkirim. Nah, sekarang saya mau cek tugasnya sudah masuk atau belum. Ya, tugasnya sudah masuk atau belum. Saya cek posisi saya sebagai guru. Nah, saya akan cek tugasnya. Saya lihat tugas. Nah, ini sudah ada 5 orang. Sudah ada 5 orang yang mengirimkan. Itu ada Ibu Jenny, tadi saya sendiri, lalu ada Ibu Marlin, ada Ibu Marlin Kamangi, ada Ibu Marlin Sarlin, ada juga Wilianti. Nah, ini silakan, nanti saya sebagai guru saya akan buka tugasnya. Ya, saya akan buka dan saya lihat Ibu Jenny. Nah, ini sudah Ibu Jenny sudah screenshot. Ya, sudah betul, bagus, ada classroomnya. Ini saya bisa buka. Nah, ini tugasnya Ibu Jenny ya. Ini classroomnya. Wow, mantap, classroomnya sudah ada beberapa. Terima kasih Ibu Jenny, langsung diaplikasikan. Nah, setelah saya periksa tugas-tugas ini, nah ini Ibu ini yang punya Ibu Jenny. Ya, tugasnya sudah diserahkan. Ya. Lalu setelah saya pilih, nah tugasnya Ibu Jenny, ini Ibu Jenny bilang, ini tugas saya Pak, nama Jeniarti Sofiana Bureni, SPD SMP Negeri 9. Lalu kita bisa bilang, oke, terima kasih. Nah, kita bisa membalas di sini. Kalau kita balas di sini, maka hanya kita dengan siswa itu saja yang bisa berkomunikasi. Orang lain tidak akan bisa, kecuali di forum. Oke, terima kasih Ibu Guru. Lalu kita kirim. Maka kita bisa langsung komunikasi dengan Ibu Jenny. Saya langsung komunikasikan Ibu Jenny di sini. Lalu saya lihat tugasnya Pak Willy. Ini Pak Willy. Nah, ini Pak Willy sudah langsung Willy Leonard Eskom. Oke, terima kasih. Nah, sudah. Nah, saya kirim. Saya bisa lihat tugasnya Pak Willy. Nah, yang sudah di screenshot tadi ya. Nah, setelah saya kirim klik, oh ini ada tugas materi daftar. Oh bagus. Jadi ini kita bisa berikan nilai di sini, Bapak Ibu. Saya bisa kembalikan, saya beli nilai misalkan, oh bagus, saya kasih nilai 100. Lalu saya kembalikan. Maka nilai ini akan terbaca oleh siswa atau teman-teman. Akan langsung dapat nilainya berapa. Misalkan saya buka lagi Ibu Marlin. Nah, ini Ibu Marlin. Tugasnya yang tadi saya berikan. Nah, ini sudah dibuat kelas pelatihan PGRI GCR. Lalu tinggal kita berikan nilainya di sini. Jadi itu contoh saja yang saya berikan untuk kita memeriksa tugas ya. Nanti kita akan melihat. Di nilai. Di nilai sini nanti kita akan melihat siapa-siapa yang sudah kita berikan nilai. Ya, ini tugas untuk hari ini. Baru 1 orang saya kasih nilai. Lalu absennya yang tadi sudah banyak yang serahkan, tinggal nanti saya serahkan ya. Nanti saya akan serahkan. Ini yang sudah serahkan caranya sudah mengisi. Yang tidak mengisi absen, otomatis di sistemnya akan menyatakan tidak ada. Ya, ini tadi banyak yang absen. Terima kasih banyak. Nah, oke. Bapak Ibu, itu adalah beberapa materi yang saya berikan untuk membantu Bapak Ibu untuk membuat classroom dan mengirimkan tugas di classroom. Selamat mencoba. Kalau ada kendala bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.